Kalau ada terpandang, ada terlihat diri yang lain selain Allah dalam pandangan hati Bapak Ibu, yang mampu memberi mudarat, yang mampu memberi bekas, yang memberikan manfaat, berarti telah ada dua Tuhan dalam pandangan hati Bapak Ibu. Kenapa ada dua Tuhan dalam pandangan hati Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu masih memandang ada wujud yang lain selain Allah yang mampu memberikan mudarat dan manfaat itu. Ya. Oleh karena itu, kita murnikan Allah. Pandang Allah di atas segala-galanya. Letakkan Allah itu di atas segala-galanya. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, dan meliputi peristiwa. Inilah yang diungkapkan oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang arif billah, ya, Khulafaur Rasyidin. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ma ra'aitu sayyi'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa yang terjadi pada diriku dan di luar diriku, ya Rasul. Melainkan hatiku ini, ya Rasul, mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa dan kejadian itu. Apa maknanya? Karena 50.000 tahun sebelum terjadinya alam, 50.000 tahun sebelum terjadinya langit dan bumi ini, hatinya telah mampu memandang Allah sebelum 50.000 tahun peristiwa dan kejadian itu terjadi pada dirinya. Lalu kasabnya Abu Bakar ini disempurnakan oleh kasabnya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, ya Rasul, pada diriku dan di luar diriku. Hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa dan setelah peristiwa. Jadi sebelum peristiwa dan setelah peristiwa, hatinya juga mampu memandang Allah. Bahwa apa yang terjadi pada dirinya, di luar dirinya, tidak ada kebetulan Bapak Ibu. Allah membuat sesuatu itu penuh dengan kematangan, penuh dengan kesempurnaan. Allah membuat sesuatu itu tidak pernah main-main. Semuanya sempurna dan matang. Allah tetapkan dan Allah tentukan itu. Begitu pandangan Umar bin Khattab itu. Lalu pandangan Abu Bakar dan Umar ini disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Apa ungkapan beliau? Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, ya Rasul, pada diriku dan di luar diriku. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan bersamaan peristiwa, hatiku mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Maka disitulah rahasianya Nabi bukakan kepada kita ini. La tataharakun zarrah ila bisnillah. Tidak bergerak benda sebesar zarrah. Tidak terjadi suatu peristiwa dan kejadian pada diri kita, di luar diri kita. Kepada orang-orang kita cinta dan kita sayangi, semuanya itu terjadi bi qudratillah wal iradatillah. Berarti tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan kebetulan hidup ini, sakit kebetulan, hidup kebetulan dan mati kebetulan, berarti tidak batuan ala namu. Tidak bertuhan namanya. Ya. Masih terpandang juga yang lain. Sedangkan Allah sudah mengatakan, kul kulu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua perkara yang terjadi pada dirimu, yang dahulunya, sekarang, dan yang akan datang nantinya, semua perkara persoalan hidupmu, itu semuanya datang daripada sisiku. Akulah sebenarnya perbendaharaan peristiwa itu. Akulah sumber peristiwa itu. Akulah gudangnya semua
kejadian itu, kata Allah. Jadi jangan dipandang kebetulan. Dapat bini dibilang kebetulan, dapat laki dibilang kebetulan. Jangan. Punya anak jangan dikatakan kebetulan. Punya cucu jangan disebut kebetulan. Siapa yang mengatakan hidupnya kebetulan berarti belum mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Masih bertuhan kepada sebab. Tapi bertuhanlah kita kepada Allah yang menciptakan dan menjadikan sebab dan peristiwa itu, Bapak Ibu. Ya. Ini yang mesti kita pahami. Tapi kalau hati kita itu belum mampu memandang Allahnya di situ. Di sini kadangkala Bapak Ibu, kita sering tergelincir dalam hidup ini. Selalu kita bertuhan kepada sebab dan musabab itu. Ya. Padahal sebab musabab itu hanya jalan cerita. Ya. Untuk bisa kita mampu memandang Allahnya yang menjalankan suatu peristiwa dan sebab itu yang sesungguhnya. Biar kita bisa tenang, bisa kita sabar dan ikhlas menjalani semua takdir itu, Bapak Ibu. Maka kasabnya Abu Bakar, Umar dan Utsman ini disempurnakan kembali secara totalitas oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasulullah yang terjadi dahulunya, sekarang maupun yang akan datang. Baik pada diriku dan di luar diriku, hatiku mampu memandang Allah. Semuanya adalah Allah, meliputi setiap peristiwa dan kejadian. Jadi sebelum peristiwa terpandang Allah, setelah peristiwa tetap terpandang Allah, beserta peristiwa juga terpandang Allah, meliputi peristiwa juga terpandang Allah. Inilah pandangan yang telah putus namanya Bapak Ibu. Pandangan yang putus itu pandangan yang bulat maksudnya. Buliknya lebih bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Tak bakuca iman di dador. Itu hati yang sudah isbat, hati yang telah mampu memandang Allahnya dari semua peristiwa, keadaan dan peristiwa ini. Begitu kita itu memahaminya. Maka supaya hati kita itu mampu memandang Allah. Supaya kita tidak bertuhan kepada yang lain lagi selain daripada dirinya. Hanya Allah saja yang wujud semata-mata. Maka disinilah ya Ibnu Arabi, ya, Abu Mansur Al-Hallaj, kemudian Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Siti Jenar membuat satu istilah dan ungkapan dalam pemahamannya untuk menghantarkan pemahaman kepada umat ini bahwa Allah saja yang wujud dan Allah saja yang ada. Kul huwallahu ahad itu. Ini yang akan kita coba untuk memahaminya lebih halus Bapak Ibu. Supaya kita tidak mudah terhasut ya dengan kalam-kalam yang masih buta pandangan hatinya untuk memahami makna yang tersirat di balik apa yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Hallaj, oleh Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, ya, Syekh Siti Jenar itu. Ini kita coba buka memahaminya ini.